Osawaseyo semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja yuk. Gimana? Masih berharap dapat beasiswa ke Korea? Yo wes, semangat yo. Kali ini kita akan ngedrakor drama yang sudah ditunggu-tunggu dari awal bulan lalu, yaitu drama Hometown Cha Cha Cha. Diperankan oleh aktris kenamaan Korea Selatan Mbak Shin Min Ah yang sebelumnya juga pernah main di drama My Girlfriend is Gumiho. Yang tahu berarti bisa dibilang kita seumuran lah ya. Tentunya Mbak Shin Min Ah ini nggak sendirian, ditemani oleh sosok pria yang selalu menjadi sad boy di setiap dramanya, yaitu Mas Kim Son Ho. Apakah di drama ini dia masih jadi sad boy? Mari kita lihat aja ya. Tapi kayaknya sih masih ya. Menceritakan tentang seorang dokter gigi wanita yang awalnya bekerja di sebuah klinik bonafit, sampai akhirnya ia dipecat dan membangun klinik miliknya di desa tepi laut bernama Gongjin. Apakah ia berhasil membangun klinik di sana? Penasaran? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau ngingetin kalau di video kali ini aku cuma nyeritain 2 episode pertamanya aja, sebagai sampel buat kalian yang masih ragu mau nonton drama ini apa enggak. Jadi nggak usah khawatir, nonton video ini dulu, kalau bagus baru lanjut, oke? Nah mari langsung kita mulai ngedrakor aja bareng aku Budi. Yuk langsung gajah aja ya, gajah. Awal-awal kita langsung dikasih lihat Mbak Min Ah yang lagi lari pagi. Ayo Mbak, semangat Mbak. Aduh, aku jadi pengen lari pagi juga lah. Besok aja lah. Setibanya di apartemen, Mbak Min Ah bertemu dengan seorang wanita di dalam lift. Tapi karena wanita itu terus mengajaknya ngobrol, Mbak Min Ah jadi ngerasa nggak nyaman. 우리 딸은 광고회사 다니는데 무슨 일이에요? 저는 그냥 회사 다녀요. 때 보이는데 시집 갔어요? 아직 안 갔어요. Ternyata wanita itu adalah tetangganya Mbak Min Ah. Ya ampun Mbak, sama tetangga sendiri aja nggak kenal, introvert apa no life Mbak. 어머, 바로 옆집이네? 네. Di sini Mbak Min Ah berperan sebagai Yoon Hye Jin yang seorang dokter gigi. Tak lama Hye Jin pun mendapatkan pasien pertamanya di hari itu yang ternyata 선생님, 오늘 예약하신 김... 오늘 아침에 회사 다니신다고 그러더니 의사 선생님이셨네. Hye Jin lalu dipanggil oleh seorang dokter atasan. Ia berkata bahwa langkah yang Hye Jin lakukan pada seorang pasien salah dan berniat untuk mengambil alih pasiennya tersebut. Hye Jin pun terlibat percekcokan yang berujung ia yang mengundurkan diri. 할 말 많은 얼굴인데 어디 계속해봐. 환자 눈탱이 치는 게 원장님 특기시잖아요. 뭐? 눈탱이? 뛰쳐나오시겠다. Setelah mengundurkan diri, Hye Jin meluapkan kekesalannya dengan minum amer bareng seorang temannya. Keesokan harinya masalah bukan tambah terang, malah. 커뮤니티에 글을 올려? 내가 너 가만 안 둬. 글? Hye Jin yang dalam keadaan mabok semalam secara nggak sadar memaki-maki atasannya di grup kedokteran. Akibat itu nama Hye Jin jadi tercemar dan membuat lamaran kerja yang ia ajukan ditolak semua. Tuh kan, makanya nggak usah mabok-mabok Mbak. Telepon pun berbunyi. Hye Jin menyangka kalau itu adalah telepon dari pihak rekruter kerjaan, tapi itu adalah alarm hari ulang tahun ibunya. Hye Jin kemudian memandangi sebuah foto dan berniat untuk mengunjungi tempat yang ada di foto tersebut. Di pesisir pelabuhan kota Gongjin, terlihat seorang pria yang wajahnya pasti kita semua sudah familiar, yup, Mas Kim Son Ho. Mas Son Ho di sini berperan sebagai kepala Hong. Terlihat ia sangat ramah sekali dengan penduduk kota. Ya Sam, ada Diola. 그럴까? 버섯지? 남자. 축하드려. 홍반장. Hye Jin pun telah sampai di pantai tempat ia bersama ibunya. Sambil memandangi lautan, Hye Jin kembali mengingat masa lalunya. 조심해. 그렇게 뛰다 다쳐. Waktu lagi enak ngelamun, Hye Jin pun sadar kalau sepatunya hilang. Ia pun panik dong, masa enggak. 어떡해. Mas Son Ho yang waktu itu lagi selancaran ternyata nemuin sepatu Hye Jin. Tapi kok cuma satu Thomas, Mas?
허락이에요? 괜찮아요. Saat berjalan kembali, Yejin bertemu dengan seorang anak laki-laki dan perempuan. Terlihat si anak perempuan sedang menangis. 저절로 빠진 거야? 아니라 아, 맞은 친구는 가만히 있는데 왜 때린? 그래. 그럼 집은 가까워? Anak tersebut mengajak Yejin ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya yang seorang pemilik warung makan. Yejin pun langsung disuruh masuk dan ditawari makan. Karena klinik gigi di Gongchin letaknya sangat jauh, Yejin pun lalu ditawari untuk membuat klinik di sana dan menghubungi si ibu jika ia benar-benar berniat. 생각 있으면 언제든 얘기해요. 내가 좋은 자리 소개. 여기 치과 하나 차리면 환자 끝내주게 많이들 좋은데 치과 없는 거 그거 하나가 딱. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan kepala Hong yang lagi showeran. Ini toh senenganmu toh. Di jalan, Yejin yang hendak pulang melihat sebuah bangunan yang sedang dijual. Ia pun terpikir untuk membelinya dan berniat membangun klinik di sana. 실이 서울보다 싸네. 아, 무슨 이런 시골에다가 개원을 해. Yejin pun lalu memutuskan untuk pulang. Saat ingin menghidupkan mobil, tiba-tiba saja mobilnya nggak mau nyala. Pas pula HP-nya juga nggak ada sinyal. Duh, apes banget, Mbak. 뭐야? 하필 지금. Hendak mencari bantuan. Di tengah jalan, perut Yejin mules. Dia pun mampir di sebuah kafe untuk pinjam toilet. Tapi nggak enak lah kalau cuman nebeng boker. Ya udah pesen americano lah tuh. 점심을 너무 많이 먹었나? 아메리카노 한 잔. 많이 쳐먹네. Ternyata pemilik kafe tersebut adalah seorang musisi. Dia pun terus memperkenalkan diri pada Yejin. Ini lomba aku yang ada di foto itu. Aku juga udah masuk nominasi dahsyat award loh. Masa nggak kenal? Tapi Yejin terus bilang nggak kenal. Akhirnya bapak itu pun pergi. Namun saat Yejin nyicipin americanonya, 이렇게 마셔. karena udah muak, Yejin pun mutusin buat pulang dan niatnya sih mau pinjem telepon. 전화 한 통 쓸 수 있을까요? 네. 전화가 안 돼요. 전화 왜 안 돼요? 아니 이것도 서비스가 안 되는데요. Mau pulang nggak bisa, mau pinjem telepon juga nggak bisa. Lah pas mau bayar kok malah ada aja gangguannya. 이거 왜 이래? 이 카드가 이상한 거야? 카드가? 응? 네, 근처에 은행 있으면 제가 현금 뽑아다 드릴게요. ATM기가 왜 작동을 안 해요? 죄송합니다, 고객님. Saat kembali ke kafe, tiba-tiba saja kepala Hong datang. Karena baru kenal nggak mungkin dong mau pinjam uang. Yejin pun lalu diberitahu cara untuk mendapatkan uang. 4,000원? 뭐 빌리는 대신 돈 벌러 가기 전에 어디 좀 잠깐 들렀다 가자. 어디요? 지금 전화국에 불이 나서 지금 전화국에 불났대. 좀만 기다리시면은 멀쩡해질 거야. 불 끄고 있다니까 오늘은 나오지 말고 집에. Setelah diajak mendaki gunung, turuni lembah, lewati sungai dan lompat indah, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan yang ternyata 다 왔다. 여기야. 아니 그러니까 지금 나더러 손에 댄 적도 없어요. 오늘 실컷 만져보겠네. 말도 안 돼. 나 태어나서 이런 일. setelah kerja selesai, Yejin pun mendapat sejumlah uang. Karena mobilnya tadi rusak, Yejin pun berniat untuk meminjam mobil ke Kepala Hong. Kepala Hong akhirnya mau membantu Yejin memperbaiki mobil. Setelah bisa menyala, sekarang gantian bannya yang kena paku. 시동 걸어보라고. 이거 보여? 서울까지 어떻게 갈 수 있지 않을까요? 목숨 열. Karena udah malam dan bengkel nggak ada yang buka, akhirnya Yejin terpaksa menginap di sauna. Aduh mbak, sini aja ke rumahku. Keesokan paginya, Yejin mengunjungi lelang ikan di pelabuhan. Tak disangka ternyata Kepala Hong 64,000, 64,000. 자, 1,000원 해먹었다. Ya ampun, si Masong ini kerjaannya apa sih?
Setelah selesai, Yejin pun bertanya di mana letak bengkel berada. Pas lagi nanya-nanya, tanpa sadar jaringan telepon pun sudah mulai berfungsi kembali. Yejin lalu menghubungi tukang bengkel. 근처에 카센터 있어? 있지. 눈치가 좀 없는 타입이구나. 뭐가? Mobil Yejin pun beres dibenerin. Kali ini dia bener-bener bisa pulang. Saat di perjalanan, mantan dokter atasan Yejin tiba-tiba nelpon. Yejin kira dirinya bakal ditarik masuk lagi ke kliniknya yang dulu. Namun ternyata tidak semanis itu. Dia menelpon hanya untuk ngompor-ngomporin dan nyumpah-nyumpahin Yejin. Karena kesal, Yejin pun mengatakan akan membangun kliniknya sendiri dan langsung menutup teleponnya. Sangar mbak, keren. 누구세요? 나 개원할 거야. 그깟 병원 내가 차릴 거야. Karena teringat omongan ibu-ibu pemilik warung makan, Yejin pun memutar balik mobilnya dan meminta untuk dicarikan gedung untuk klinik. Si ibu lalu mengantarkannya ke seorang agen properti yang ternyata 사장님이 말한 사람이? 어. Yejin pun lalu diajak untuk melihat-lihat isi gedung. Awalnya Yejin kurang tertarik karena bangunan itu punya kamar yang sempit. Namun karena pilihannya cuma ada itu, ya udahlah, apa boleh buat. Yejin pun lalu diajak untuk menemui tuan tanah dan pemilik gedung yang ternyata 계약하러 가야지. 아니 그러니까 아까 본 상가랑 집 저 지금 외지인이라고 막 짜고 치고 속여먹는 ini satu kampung pada sekongkolan apa gimana sih? Saat sampai di Seoul, tiba-tiba Yejin sudah menjual rumahnya dan mengepaki barang-barang seisi rumah. Teman Yejin pun kebingungan kenapa ia sangat buru-buru pindah rumah. Karena akan berpisah, mereka pun menangis bersama-sama. Saat tiba di rumah barunya, ibu pemilik warung makan datang. Ia berniat mengundang Yejin untuk hadir ke pesta para warga. Karena introvert, awalnya Yejin jelas gak mau kan ya. Tapi karena ada peluang promosi klinik, jadinya dia mau. Jelas di sana Yejin gak bisa bergaul. Saat berkumpul dengan para warga desa, Yejin terlihat sangat gak nyaman. Saat menelpon temannya, Yejin lalu meluapkan segala kekesalannya pada warga desa selama ia tinggal di sana. Tanpa sadar karena di luar berisik, Yejin lalu masuk ke ruang pengumuman. Ih, mana mik toanya masih hidup lagi kan? 다 마음에 안 들어. 서울에 있고 괜히 왔어. 무슨 카페 하는 아저씨가 하나 있는데 매니저가 돈 들고 튀는 바람에 이 집을 못 냈다는 의지든 뭐라도 있었으면 어떻게든 잘 됐겠지. 나는 괜찮아. 현재가 Saat keluar dari ruangan, Yejin lalu kebingungan melihat ekspresi kekesalan para warga. Jelas lah ya, warga desa kecewa banget sama Yejin. Di rumahnya, Yejin sangat menyesali apa yang telah ia perbuat. Yejin khawatir nantinya kejadian itu akan berdampak buruk pada kliniknya. Lalu tiba-tiba saja bel pintu berbunyi. 그냥 일찍 왔어. 진짜 안 하는 일이 없네. Ternyata yang datang adalah Kepala Hong yang sedang menjadi kurir. Kepala Hong juga memberitahu kalau Yejin tidak seharusnya ngomong begitu karena dia adalah pendatang baru di sana. Saat masuk ke dalam, bel pintu berbunyi sekali lagi. Yejin mengira kalau itu Kepala Hong dan hampir marah-marah. Tapi ternyata yang datang 아직 못 다니. teman Yejin lalu dipekerjakan sebagai asisten di klinik baru miliknya. Keesokan harinya adalah hari pertama pembukaan klinik. Yejin dan temannya pun menunggu dengan sukacita. Namun sampai sore hari pun tak ada satupun pasien yang datang. 첫 단추 잘 끼우자. Saat Yejin dan temannya sedang jalan sore, mereka mendapat pandangan sinis dari warga kota. Yejin yang mencoba menyapa pun tidak direspon positif oleh mereka. Saat lari malam, Yejin tak sengaja berpapasan dengan Kepala Hong. Dia bilang semua orang pasti pernah bergosip. Lagi pula waktu itu Yejin tidak mengetahui kalau mic-nya menyala dan tidak berniat menyakiti hati siapapun. Kepala Hong lalu menyemangati Yejin dan menyuruhnya untuk bancaan ke para tetangga-tetangganya. 보면 그날 마이크가 켜져 있는지 몰랐던 거고. 오늘 개업동은 돌렸어?
Keesokan harinya, Yejin pun keliling untuk memberikan kue beras. Namun tetap saja tidak direspon dengan baik oleh para warga. Melihat cara tersebut tidak mempan, Kepala Hong mengajak Yejin untuk hadir di rapat rutin penduduk desa. Ia diminta untuk menunjukkan wajahnya dan meminta maaf di sana. Jelas lah ya, Yejin awalnya nggak mau, tapi ya gimana lagi, Yejin harus mau. Yejin meminta Kepala Hong untuk menemaninya, namun Kepala Hong bilang dia sedang ada kerjaan lain. Saat masuk, Yejin kembali mendapat pandangan sinis. Yejin pun tidak percaya diri untuk minta maaf, namun Kepala Hong tiba-tiba datang dan membantunya. 무거워 죽는 좀 준비하느라. 간식? 여기 이거 전부 사과하고 싶다고 음식 좀 마련해 달라고. Keesokan harinya, klinik kembali dibuka. Yejin dan temannya masih memasang wajah melas, tapi sampai akhirnya 하는 거 맞죠? mereka pun kegirangan karena pasien semakin bertambah. Namun anehnya, di sebuah kafe Mas Hong ditelepon oleh orang yang tadi berkunjung ke klinik Yejin. Ternyata itu adalah orang suruhannya. Hari pun sudah sore, klinik akhirnya sudah tutup. Mereka senang karena hari itu sangat melelahkan. Namun Yejin mulai curiga dengan Mas Hong karena beberapa waktu ini dia selalu membantunya. Yejin pun lalu mencari Mas Hong. Namun di perjalanan ia bertemu dengan bapak musisi. Di sini untungnya Yejin tidak lagi menyakiti hati si bapak dan mampu mencairkan suasana di antara mereka. 정말 죄송했습니다. 음식이야. 지금 저기 갯바위 쪽에 있을 텐데. Yejin pun akhirnya menemui Mas Hong di batu karang dekat laut. Yejin berusaha naik ke batu itu namun tidak bisa. Mas Hong pun membantu, lalu terjadilah epic moment. Gimana? Penasaran? Walaupun di episode 1 dan 2-nya terkesan punya alur cerita yang lambat, drama ini sudah cukup jelas menceritakan maksud dan tujuan dari masing-masing karakternya. Yejin yang ingin membangun klinik pribadinya dan juga Mas Sonho yang sangat peduli dengan warga kota. Namun semakin kesini ia sudah mulai mempunyai empati terhadap Yejin. Ditambah lagi visual dari kedua karakter utamanya ini loh yang nggak usah ditanya lagi lah. Ya wes, aku nggak sabar buat nungguin episode ketiganya. Gimana kalau kalian? So silahkan tulis-tulis di kolom komentar tentang drama apa lagi yang akan kita testing selanjutnya. Aku pamit undur diri, Gajah.